Karena tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti karena Ji Realm Soul, tubuh Wang Lin menghilang ke dalam array transfer saat dibuka. Tangan raksasa itu berubah menjadi garis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melayang di sekitar array transfer untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghilang. Karena keberadaan Ji Realm, Wang Lin menjadi pemangsa jiwa pertama yang pergi dari dunia pembusukan ke dunia yang hidup. Meskipun jiwanya telah disempurnakan menjadi hanya sepotong kecil Ji Realm Soul, esensi dari peminat jiwa masih bersamanya. Kultivasi Houfen peringkat 3 berada di bagian selatan planet Suzaku dan ada di sebelah selatan Lautan Ibis. Pada hari ini, di puncak gunung berapi di pusat Houfen, berdiri sekelompok orang dari kuil Dewa Perang. Orang yang memimpin kelompok itu bukanlah kultivator Naschen Soul, tetapi tetua core formation tahap awal bernama Hu Hongfei. Mungkin itu karena metode kultivasinya adalah jalan ilahi, tetapi dia tidak terlihat tua sama sekali pada usia 200. Sebaliknya, dia terlihat seperti pria paruh baya yang sangat tampan. Jalan ilahi adalah metode kultivasi teratas dari kuil Dewa Perang. Hanya ketika seseorang mencapai tahap pendirian yayasan mereka dapat mengolah menggunakan metode ini, yang dikatakan membantu mencapai tahap formasi inti. Mengenai cara kerjanya, orang luar tidak tahu. Tapi karena semua pembentukan inti dan kultivator jiwa baru lahir dari kuil Dewa Perang adalah penduduk asli Houfen, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang metode. Jika jalan ilahi memiliki efek yang kuat, maka tidak mengherankan bahwa orang lain ingin mencoba untuk mencurinya, tetapi bahkan jika sekte lain mencoba, mereka tidak memiliki kemampuan untuk karena War God Shrine terlalu kuat. Tetapi dengan orang-orang yang terus-menerus mencurinya, Shrine God War akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan umum setiap 20 tahun agar orang dapat melihat jalan ilahi. Tentu saja, semua orang harus membayar sejumlah batu roh untuk melihatnya, dan apakah mereka bisa memahaminya atau tidak. Akibatnya, War God Shrine berhenti harus khawatir tentang hal itu. Mereka juga mendapatkan banyak pemasukan, jadi mereka sangat senang dengan hasilnya. Metode jalan ilahi ini hanya memiliki 100 kata. Setiap kata sulit dipahami dan sangat sedikit orang yang bisa memahaminya. Sebenarnya, apa yang Hu Hongfei kembangkan adalah metode yang diciptakan oleh anggota yang sangat berbakat dari War God Shrine setelah mempelajari jalan ilahi selama lebih dari setengah hidupnya. Tidak hanya metode ini sangat kuat, itu juga memiliki kemampuan untuk membuat kamu terlihat muda setelah berlatih untuk waktu yang lama, jadi itu disukai oleh para murid kuil perang dewa. Di samping Hu Hongfei berdiri sekelompok orang. Yang paling mencolok adalah seorang wanita muda dengan sosok yang sangat anggun. Dia secantik burung merak dan wajahnya yang lembut seperti peri. Mulutnya sedikit terbuka ketika dia berbicara dengan seorang pria muda yang tampan dan tinggi di sebelahnya. Ada sedikit kelembutan di matanya. Array transfer tiba-tiba terbuka dan semua orang menatapnya. Array transfer menjadi lebih cerah dan lebih terang ketika 3 angka muncul dan menjadi lebih jelas. Hu Hongfei mengerutkan kening dan diam-diam menghela nafas. Dia mengetahui beberapa saat yang lalu bahwa medan perang asing sedang runtuh dan siap menghadapi kenyataan bahwa tidak banyak murid yang bisa kembali. Tetapi melihat hanya 3 orang, meskipun dia sudah siap, dia masih merasa sangat sedih. Tetapi ketika dia melihat Yao Zihong di antara mereka, dia merasa lega. Yao Zihong adalah murid-muridnya dan sangat keras kepala. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi ke medan perang asing, dia sangat tidak setuju, tetapi anak itu tetap pergi. Hu Hongfei merasa tidak berdaya. Setelah memberinya beberapa harta sihir, dia dengan enggan melepaskannya. Setelah melihat bahwa dia berhasil kembali, dia akhirnya sedikit rileks. Setelah mereka bertiga muncul, mereka melihat pemandangan yang akrab di hadapan mereka dan merasa sangat tidak nyata. Namun, mereka bertiga saling memandang dan hati mereka menjadi berat lagi. Yang paling mereka pedulikan saat ini adalah apakah Wang Lin hidup atau mati. Harus dikatakan bahwa mereka bertiga sudah memberikan Soul Essence Blood mereka kepada Wang Lin. Jika dia mati, maka mereka juga akan sulit melarikan diri dari kematian. Setelah menyapa tetua Hu Hongfei, tatapan Hu Hongfei menyapu mereka. Dia berkata, tidak buruk. Level kultivasi setiap orang telah meningkat pesat. Zihong dan Tang Xiong keduanya mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan. Lin Tao sedikit di belakang, tetapi sangat dekat dengan menerobos. Baik sekali. Setelah mengalami cobaan ini di medan perang asing, kecepatan kultivasi kamu akan meningkat pesat. Ah, sangat disayangkan bahwa terlalu sedikit murid yang kembali. Yao Zihong menghela nafas dan berbisik, Tuan, ketika medan perang asing tiba-tiba runtuh, banyak makhluk aneh muncul. Begitu mereka melompat pada kamu, kamu akan langsung mati. Tidak ada seorang pun di medan perang asing yang bisa melawan. Ini semua terjadi terlalu cepat. Awalnya, panen kami sangat kaya, tapi sekarang... Dengan itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Hu Hongfei melambaikan tangannya. Melihat ketiganya, dia mengerutkan kening dan berkata, kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang beritahu aku, mengapa penampilan kamu tidak berubah? Harus dikatakan bahwa saat berada di dalam medan pertempuran asing, penampilan kamu tidak akan berubah, tetapi kamu akan langsung berusia 50 tahun itu segera setelah pergi.
Meskipun metode kultivasi yang mereka bertiga gunakan membantu mempertahankan pemuda, mereka masih tidak harus terlihat persis seperti yang mereka lakukan sebelum mereka pergi. Tang Xiong adalah murid senior dan juga murid bangga kepala sekte. Setelah dia mendengar Hou Hongfei, kata-kata dia dengan cepat berkata, "Elder tidak tahu, tetapi saudara magang junior Mai Liang mendapatkan pil yang bisa menjaga penampilan kita selama 100 tahun per pil. Kami bertiga masing-masing mengambil 2 pil." Murid-murid yang ada di sekitar yang mendengarnya dengan iri memandang mereka bertiga. Terutama wanita muda, yang telah menatap Yao Zihong dengan keraguan di matanya sepanjang waktu. Dia tiba-tiba berkata, "Kakak magang senior, Yo, apakah kamu masih minum pil itu?" Yao Zihong dengan dingin menatapnya dan berkata, "Kamu harus bertanya kepada saudara magang junior Mai Liang tentang hal itu, P." Wanita muda itu marah, tapi dia hanya tersenyum dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia diam-diam berpikir bahwa Mai Liang yang pemalu pasti sudah mati, jadi bagaimana dia bisa bertanya? Jelas, Yao Zihong tidak ingin memberitahunya. Pria di sebelahnya membisikkan sesuatu di telinganya. Wanita muda itu menjulurkan lidah padanya dan wajahnya memerah. Hou Hongfei memandang keduanya dan mengabaikannya. Dia kemudian melihat kelompok Yao Zihong dan berkata, "Oke, karena semua orang telah kembali, kita harus kembali." Leluhur Laun Feng keluar dari kultivasi pintu tertutup untuk mendengar tentang masalah medan perang asing dari kalian. Dengan itu, dia dengan penuh arti melihat mereka bertiga. Lin Tao ragu-ragu sebentar dan berbisik, "Saudara magang junior Mai Liang masih ada di sana. Situasinya suram, jadi dia menyuruh kami kembali dulu dan dia akan mengikutinya." Hou Hongfei mengangkat alisnya dan berkata, dengan sentuhan kejutan, "Mai Liang. Dia juga salah satu korban yang beruntung?" Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi para murid kuil perang dewa menjadi aneh. Terutama wanita muda yang cantik itu. Dia bertanya, "Mai Liang tidak mati?" Ekspresi Yao Zihong aneh. Dia memandang wanita muda itu dan berkata, "Saudari magang junior dapat bersantai. Selama tahun-tahun di medan perang asing, kepribadiannya telah berubah. Saat ini dia tidak akan mengganggu adik magang junior lagi." Wanita muda itu mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian tidak mengerti. Ah, bagaimana mungkin Mai Liang masih hidup?" Hou Hongfei menatapnya dan berteriak, "Omong kosong. Apakah kamu berharap Mai Liang mati? Inikah yang diajarkan tuanmu?" Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Pria muda di sebelahnya berkata, "Apa yang kamu takutkan? Jika dia masih berani mengganggumu, aku di sini." Yang Xiong menghela nafas dan berkata, dengan suara yang dalam, "Saudari magang junior, saudara magang junior Mai Liang tidak akan mengganggu kamu lagi. Kamu dapat yakin." Dengan itu, dia diam-diam berpikir, kepribadian senior itu dingin. Bagaimana mungkin dia menyukai kamu? Tepat pada saat itu, array transfer tiba-tiba menyala lagi. Semua orang melihat array transfer hanya untuk melihat sosok yang kurus dan lemah keluar darinya. Semua orang tiba-tiba merasakan kedinginan di dalamnya saat orang itu muncul. Rasa dingin itu tidak ada di tubuh mereka, tetapi di dalam jiwa mereka. Seolah-olah orang di hadapan mereka adalah sepotong es yang bisa membekukan jiwa. Perasaan ini sangat menindas. Para murid kuil Dewa Perang adalah yang pertama mengalami sifat tirani dari alam Ji. Mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Wanita muda itu, Susi, menggigil dan merasa sangat bingung. Meskipun orang ini terlihat seperti Mai Liang, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wang Lin berjalan keluar dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Hou Hongfei, dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Murid Mai Liang menyapa tetua Hou." Dengan itu, dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia berkata, "Murid masih memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah aku selesai, aku akan kembali ke sekte." Hou Hongfei mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Wang Lin mengeluarkan tas memegang dan berkata, "Ini semua yang telah dikumpulkan murid itu dalam 50 tahun terakhir ini. Semua harta sihir telah dihancurkan, jadi hanya bahan-bahan ini yang tersisa." Dengan itu, Wang Lin melompat ke udara dan terbang ke kejauhan. Hou Hongfei mengambil tas itu memegang. Dia memindainya dengan indera ilahi dan ekspresinya menjadi aneh. Isi tas pegang sangat berharga. Ketika dia mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah menghilang, tetapi dia tidak mengikutinya. Dia memiliki keraguan, tetapi dia merasa harus kembali dan melaporkannya kepada kepala sekte. Alasan terpenting yang dia rasakan adalah karena dia tidak merasa bisa dengan mudah membuat Wang Lin tetap tinggal. Rasa dingin yang dia rasakan membuatnya takut pada Wang Lin. Bahkan jika dia mencoba membuatnya bertahan dengan paksa, jika dia berakhir dalam keadaan menyesal, dia akan kehilangan banyak wajah di depan para murid. Setelah mempertimbangkan itu, ia memutuskan bahwa itu tidak layak dan tidak mengejar Wang Lin. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tidak pernah memandang wanita muda itu. Wanita muda itu memandang ke arah Wang Lin menghilang dengan mata penuh kebingungan. Mai Liang sejak saat itu akan terus-menerus mengganggunya. Bahkan ketika dia berteriak padanya atau memukulnya, dia tidak akan berhenti. Dia dan Mai Liang tumbuh di desa yang sama. Keluarga mereka sangat dekat dan orang tua mereka mengatur pernikahan mereka ketika mereka masih anak-anak.
Kemudian, mereka berdua diterima ke kuil Dewa Perang. Semakin dia memandang Mai Liang, semakin dia melihatnya sebagai udik desa, jadi dia menjadi sangat jijik dengannya. Mereka sudah bertunangan, tetapi dia menyembunyikan ini dengan sangat baik. Dia menggunakan pertunangan untuk menipu Mai Liang agar pergi ke medan perang asing. Dia memberitahunya bahwa begitu dia kembali, dia akan membentuk pasangan kultivasi bersamanya. Tapi sekarang, Mai Liang kembali dan benar-benar mengabaikannya. Sehubungan dengan ini, Susi memiliki perasaan aneh di hatinya. Menambahkan perasaan tiba-tiba yang membuatnya menggigil, kontras yang sangat besar ini membuat pikirannya menjadi kosong. Adapun Wang Lin, dia terbang lama di negara asing Houfen ini. Dia berhenti di pegunungan. Menurut ingatan Mai Liang, ini adalah rangkaian gunung berapi gunung yang terkenal. Houfen mendapatkan namanya karena semua gunung berapi besar dan kecil seperti ini. Jika mereka tidak diawasi dan disegel oleh para kultivator, mereka pasti sudah meletus. Dalam sejarah Houfen, tidak pernah ada letusan gunung berapi yang besar. Ini ada hubungannya dengan kultivator yang menjaga mereka tetap terkendali. Setelah melihat-lihat, Wang Lin pergi dan tiba di luar desa. Desa saat ini sangat sibuk dan anak-anak desa sedang bermain di luar. Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berjalan ke desa. Dia menemukan beberapa ember di sebuah rumah kosong. Setelah mengisinya dengan air, ia dengan cepat terbang. Setelah kembali ke gunung berapi, ia menemukan sebuah gua alami. Dia segera menyegel gua dan menggunakan batu untuk membuat formasi pertahanan. Baru setelah itu dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Setelah melakukan semua ini, wajah Wang Lin benar-benar pucat. Dia menderita luka berat di medan perang asing dan perasaan ilahinya benar-benar hancur. Dia melarikan diri dengan sepotong Ji-Realm Divinescence dan kemudian mengabaikan luka-lukanya, menggunakan sepotong Ji-Realm itu sehingga akan lebih mudah baginya untuk pergi dan pulih. Setelah dia mulai berkultivasi, dia mengambil napas dalam, menutup matanya untuk memelihara jiwanya, dan pikirannya tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Laut kesadaran Wang Lin adalah lautan keemasan, tetapi sebagian besar lautan ini terhalang oleh kabut kelabu. Hanya sebagian kecil saja yang tidak tertutup kabut kelabu. Duri cahaya hitam menghalangi kabut abu-abu. Pedang 3 inci berdiri di sana dengan sendirinya. Duri ringan itu berasal dari pedang. Setelah diperiksa lebih dekat, ada celah yang dalam pada pedang. Di sisi lain laut kesadaran, ada ruang putih. Di dalamnya terapung sebuah manik abu-abu. Kabut kelabu tidak berani pergi dalam jarak 10 kaki darinya. Di dalam lautan kesadaran Wang Lin, selain dari 2 titik itu, dimanapun tempat lain tertutup kabut kelabu. Tiba-tiba, kabut abu-abu tebal mulai bergolak saat seberkas kilat merah melintas. Kemanapun kilat pergi, kabut abu-abu akan mundur. Meskipun akal ilahi Wang Lin benar-benar runtuh, ia mampu mengembun sepotong Ji-Realm Divinescence. Ini adalah jenis indera ilahi, tetapi kualitasnya jauh lebih baik daripada indera ilahi Wang Lin sebelumnya. Meskipun indera ilahi Wang Lin besar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hukum dunia. Tetapi hanya dengan sepotong Ji-Realm Divinescence, ia mampu melawan hukum dunia. Sepotong Ji-Realm Divinescence memungkinkannya untuk melarikan diri. Kekuatannya jelas tidak biasa. Petir merah ini adalah sepotong Ji-Realm Divinescence. Kemanapun petir kanan pergi, kabut abu-abu bergerak keluar dari jalannya. Bahkan lautan keemasan yang sebelumnya tenang mulai bergerak. Petir merah tiba di sebelah pedang dan memasukinya. Pedang itu menyala merah. Pedang hijau itu segera mengeluarkan dengungan dan menyerbu keluar, mengikuti petir merah. 2 sinar cahaya menembus kabut, menyebabkan lautan emas aduk. Mereka tiba di sebelah manik-manik dan manik-manik mengikuti mereka saat mereka keluar dari kabut abu-abu. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia menempelkannya di dahinya. Tiba-tiba, 2 lampu bersinar dari dahinya, lalu sebuah pedang dan manik-manik muncul di depannya. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka. Dia dengan cepat menutup matanya lagi. Petir merahnya menerpa tentang lautan kesadarannya untuk sementara waktu. Setelah menemukan bahwa tidak ada hal lain yang abnormal, ia kembali ke lautan emas. Kabut kelabu menutupi celah dan kemudian seluruh lautan kesadaran menjadi tenang dan kembali normal. Di kedalaman lautan keemasan, kilat merah bersandar di sana saat perlahan menyerap energi dari lautan. Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa Ji-Realm Divinescence-nya tumbuh di dalam lautan emas. Meskipun lambat, Wang Lin bisa merasakan bahwa jika dia terus hidup, maka dalam puluhan ribu tahun, jiwanya akan kembali seperti semula. Jika hari itu benar-benar datang, maka bahkan hukum dunia tidak akan ada artinya di matanya. Dia bisa masuk dan keluar dari dunia pembusukan seperti yang dia inginkan. Wang Lin merenung sejenak ketika dia melihat 2 lampu di depannya. Dia melambaikan tangannya dan 2 tas memegang muncul di genggamannya. Semua harta ajaib dari 3 tas yang ia peroleh digunakan untuk memblokir hukum dunia. Adapun bahan-bahannya, ia mengurutkannya menjadi 3 bagian ketika ia membuat formasi tempurung kura-kura. Perasaan ilahinya memasuki tas pegangan. Dia mengeluarkan sepotong logam hitam yang seukuran telapak tangannya. Bagian logam ini jelas sepotong baju besi. Wang Lin merenung sebentar.
Kelemahannya saat ini adalah bahwa pengetahuannya tentang materi sangat buruk. Seperti sekarang, dia punya 2 tas penuh bahan, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Dia merasa tidak berdaya. Seolah-olah dia telah memasuki harta karun yang penuh dengan gunung, tetapi tidak tahu apa saja harta itu. Potongan logam ini adalah salah satu dari sedikit hal yang dia ketahui. Itu adalah sepotong besi olahan. Alasan dia tahu tentang besi olahan adalah karena pertukaran rahasia di antara para murid dalam kembali di Hangyu Sekte. Dia melihat seseorang mengambil sepotong yang seukuran kuku untuk diperdagangkan. Itu adalah bahan penting untuk membuat pedang terbang. Dia menyingkirkan tas pegangan dan memutuskan bahwa begitu dia selesai berkultivasi, dia akan menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi tentang bahan. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat potongan besi. Dia merasa tertekan karena tidak tahu cara memperbaiki harta sihir. Ini adalah yang paling bisa dia lakukan. Kemudian, pikirannya bergerak dan sepotong besi halus itu dengan cepat menyala dan muncul di belakangnya. Namun, potongan besi halus jauh lebih kecil dan ujung-ujungnya memerah ketika logam cair menetes ke tanah. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Setelah suhu dari besi yang dihaluskan diturunkan, dia menyimpannya di tasnya untuk dipegang. Kemudian, dia melihat gambar manik-manik dan merasakan hubungan dengan jiwanya. Dia melambaikan tangannya. Setelah gambar manik-manik mendarat di tangannya, perlahan-lahan menjadi padat. Pola pada manik masih 2 daun. Tanpa kata, Wang Lin mengeluarkan ember berisi air dan menjatuhkan manik-manik di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin mengeluarkan manik-manik dan minum air. Tiba-tiba, dia merasakan energi spiritual memasuki tubuhnya, jadi dia dengan cepat mengeluarkan 3 ember lainnya dan mencelupkan manik-manik di dalamnya. Kemudian, dia menatap manik untuk melihat apakah dia masih bisa memasuki ruang mimpi. Ketika dia tiba di dalam ruang mimpi lagi, dia melihat pemandangan yang sudah dikenalinya. Wang Lin merenung sedikit dan dengan cepat bergerak sampai dia tiba di tempat Naschen Soul Situnan berada. Jiwa Naschen Situnan masih ada di sana, tetapi telah menyusut menjadi kurang dari 1/10 ukuran orang normal. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu adalah perbedaan langit dan bumi. Jiwa Naschen sangat redup, tampak lamban, dan matanya terpejam. Di sebelah Naschen Soul-nya ada 2 lampu redup. Wang Lin meneteskan 2 aliran air mata saat dia bersujud di kedua lampu itu. Kemudian, dia duduk dan mengeluarkan 4 ember. Dia menenggak air dalam jumlah besar dan mulai berkultivasi. Tubuh Wang Lin tidak memiliki sepotong kultivasi, jadi dia harus berkultivasi lagi dari tahap kondensasi Qi. Tapi apakah itu Wang Lin atau tubuh Mai Liang, keduanya sudah mengalami tahap kondensasi Qi. Berkat itu, Wang Lin dengan mudah memulihkan kultivasinya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Meskipun itu 1 tahun, 7 tahun telah berlalu di dalam ruang mimpi. Pada waktu tahun ini, apakah Wang Lin berada di dalam ruang mimpi atau di luar, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia hanya pergi beberapa kali untuk mengisi air rohnya. Pada tahun ketiga di dalam ruang mimpi, Wang Lin mencapai lapisan ke-15 Qi Kondensation. Dia kemudian menghabiskan 2 tahun lagi mencapai tahap pendirian yayasan. Dalam 1 tahun terakhir ditambah, ia akhirnya memulihkan budayanya dan mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Dengan hanya Ji Realm Divinescence-nya, Wang Lin adalah musuh alami semua kultivator yayasan pendirian. Wang Lin bahkan percaya diri dalam bertarung melawan kultivator inti formasi tahap awal. Dia merasa seperti memiliki peluang 70% untuk membunuh kultivator formasi inti tahap awal setelah mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Demikian pula, jika dia bisa membentuk intinya, maka dia akan menjadi kultivator nomor 1. Dalam serikat kultivasi di bawah tahap Naschen Soul. Ini adalah kekuatan Ji Realm. Hubungan antara Realm Ji dan Wang Lin seperti ikan dan air. Meskipun Ji Realm kuat, tanpa ada kultivasi untuk mendukungnya, itu tidak bisa bertahan lama. Hanya dengan peningkatan dalam kultivasi dapat Ji Realm tumbuh lebih kuat dan bertahan lama. Semakin kuat kultivasi kamu, semakin banyak kekuatan Ji Realm yang dapat kamu gunakan. Wang Lin saat ini benar-benar menyatu dengan tubuh Mai Liang dalam 7 tahun ini. Tidak ada lagi ketidaknyamanan, tetapi rasa dingin yang datang dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Itu seperti gunung es berumur 10.000 tahun yang tidak ada yang bisa meleleh. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk membuka pintu batu dan berjalan keluar. Saat ini, langit berwarna biru dan cerah selama 10.000 kilometer. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke gunung berapi di dekatnya. Ketika dia keluar dari ruang mimpi, indera ilahinya menemukan fluktuasi elemen kayu di dalam gunung berapi. Tak lama setelah itu, Wang Lin tiba di mulut gunung berapi dan melihat ke dalam. Gelombang panas melayang dari dalam mulut gunung berapi. Mata Wang Lin menyala dan dia melompat tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan teknik gaya tarik untuk mengendalikan keturunannya. Pegunungan Burning Gold Mountain adalah kemarahan gunung yang terkenal di Houfen. Adapun mengapa itu terkenal, itu karena bahan alkimia yang disebut buah emas pembakaran tumbuh di sini. Buah emas pembakaran ini adalah bahan utama dalam membuat pil jiwa harmoni. Energi spiritual di negara ini dipenuhi dengan elemen api.
Menyerap energi spiritual ini untuk waktu yang lama menyebabkan kerusakan pada tubuh para kultivator. Jadi, karena pil jiwa harmoni adalah pil yang dapat mengatur energi spiritual dalam tubuh, itu dicintai oleh para kultivator di sini. Dapat dikatakan bahwa pil jiwa harmoni ini adalah pil yang paling banyak dikonsumsi di Houfen. Ada banyak resep berbeda untuk pil-pil KB, dan semuanya memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Resep paling populer adalah resep yang menggunakan buah emas pembakaran. Buah emas pembakaran ini hanya tumbuh di mulut gunung berapi. Itu juga hanya tumbuh jika berada di kisaran gunung berapi, bukan hanya satu-satunya. Setiap kali buah emas yang terbakar matang, 4 sekte utama mengirim murid untuk memanennya. Buah ini sangat aneh. Itu tidak bisa dipanen awal atau terlambat. Itu harus dipanen dalam periode 3 hari agar matang. Pada hari ini, keempat sekte telah mengirim murid-murid mereka lebih awal. Masing-masing sekte telah mengambil alih satu gunung berapi. 4 sekte utama memiliki perjanjian mengenai materi yang sangat dibutuhkan ini, jadi tidak ada yang benar-benar bertengkar tentang mereka. Ada total 3 murid sekte mayat, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka membawa peti mati di belakang mereka saat mereka berdiri di celah gunung berapi, menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Waktu perlahan berlalu. Melihat bahwa 3 gunung berapi lainnya memiliki asap hijau bocor, 3 sekte lainnya melompat ke gunung berapi masing-masing. 3 murid korpse sekte mengungkapkan ekspresi bingung. Perempuan itu mengerutkan kening dan berkata, "Murid senior saudara Mai, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi?" Laki-laki bernama Mai juga mengerutkan kening ketika ia berkata, "Asap hijau berarti buah emas yang terbakar sudah matang dan siap dipanen. 4 gunung berapi harus matang pada saat yang bersamaan." "Kakak senior Yo, apakah kamu pikir kita harus turun dan memeriksa?" Pria muda bernama Yo merenung sebentar. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita tunggu sebentar. Jika asap hijau tidak keluar dan melarutkan gas beracun gunung berapi, kita akan berada dalam bahaya jika kita turun." Waktu perlahan berlalu. Melihat asap hijau menjadi lebih tebal di 3 gunung berapi lainnya, ketiga murid menjadi tidak sabar. Pria muda bernama Yo mengepalkan giginya dan berkata, "Baiklah, ayo turun dan lihat." Dengan itu, dia akan melompat turun ketika aura dingin datang dari dalam gunung berapi. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang dipenuhi dengan kedinginan muncul. 3 murid itu tercengang ketika mereka menyaksikan dia terbang sambil membawa anggur ungu setebal seseorang. Pohon anggur dipenuhi dengan buah emas yang terbakar. Orang ini adalah Wang Lin. Setelah dia muncul, dia bahkan tidak melihat ketiganya saat dia pergi. Dia sudah memperhatikan ketiganya beberapa saat yang lalu, tetapi dia sakit kepala mencari tahu bagaimana cara mengambil buah. Setiap kali ia mengeluarkan buah dari pokok anggur, itu akan berubah menjadi debu oleh panas. Dengan demikian, Wang Lin memutuskan untuk menarik seluruh akar buah emas yang terbakar keluar. Namun, yang membuatnya tak berdaya adalah bahwa ia tidak bisa memasukkan anggur ini ke dalam tasnya, jadi ia harus membawanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat berguna untuk buah-buahan elemen kayu ini, dia tidak akan repot-repot dengan semua ini. Pria muda bernama Yo menelan ludah saat dia menatap anggur. Di bahu Wang Lin, ekspresinya berubah berkali-kali. Ini adalah tahun ketiganya di sini untuk memanen buah. Paling-paling, mereka hanya akan mengambil 10 buah karena akar tumbuh buah menjadi nutrisi untuk dirinya sendiri. Hanya dengan buah yang cukup maka akar bisa bertahan. Jika terlalu banyak buah yang diambil, maka akarnya akan mati. Jika root mati, maka tidak akan ada lagi burning gold fruits yang muncul di gunung berapi ini. Tapi orang ini telah mencabut seluruh root. Apakah orang ini tidak tahu bahwa akarnya akan mati 2 jam setelah dicabut? Dia marah dan melihat bahwa Wang Lin hanya pada tahap pertengahan dari yayasan pendirian, namun dia berani mengabaikan mereka bertiga dan akan membawa root pergi. Jadi dia berteriak, "Berhenti. Aku tidak peduli kamu berasal dari sekte apa. Kamu harus membayar harganya untuk menghancurkan akar buah emas yang terbakar." Dengan itu, dia menampar peti mati di belakangnya dan tiba-tiba berdiri tegak. Tutup peti mati mengeluarkan derit saat bergerak sedikit ke kanan dan tangan hitam keluar. Sepotong gas hitam datang dari jarinya dan bau busuk segera mulai menyebar. 2 murid lainnya di belakang juga meletakkan peti mati mereka dan menatap Wang Lin dengan marah. Wang Lin berbalik, melihat ketiga, dan menggosok burning gold vine sambil bertanya, "Bayar berapa harganya?" Yo Gang mencibir, "Segera potong tangan dan kakimu, gali matamu sendiri, dan ikuti kami kembali untuk diadili oleh kepala sekte." Dengan itu, dia tidak menunggu Wang Lin untuk membalas. Dia menunjuk ke peti mati. Tutup peti mati bergerak lebih ke kanan sampai terbang dan mumi yang benar-benar hitam keluar. Tiba-tiba melompat ke Wang Lin dengan gas hitam keluar dari tangannya. Pada saat yang sama, 2 murid sekte lain di belakang Yo Gang keduanya menampar peti mati mereka. 2 mumi lagi melompat keluar, masuk dalam formasi, dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika ledakan keras terjadi di lautan emas di dalam kesadarannya. Petir merah tiba-tiba menerobos melalui mata Wang Lin. Tubuh 3 mayat korpse sekte bergetar ketika mata mereka redup dan mereka mati karena jiwa mereka dihancurkan. Kemudian, Wang Lin dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga boneka mayat.
Dua dari mereka segera mulai membusuk dan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Hanya boneka mayat Yogang yang tidak mengalami kerusakan. Tiba-tiba berhenti mengisi daya pada Wang Lin. Mata tanpa emosinya bersinar cahaya keemasan saat melihat Wang Lin dengan ekspresi ngeri. Dengan cepat mundur dan hampir melarikan diri. Wang Lin mencibir dalam hatinya dan berkata, "Ambil satu langkah lagi dan kamu akan mati." Kata-kata Wang Lin jatuh tuli telinga ketika boneka mayat menutupi dirinya dalam gas hitam dan lari. Tapi kemudian, boneka mayat mengeluarkan teriakan menyedihkan saat cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Cahaya mengambil bentuk orang kecil yang membungkuk di Wang Lin dan memohon, "Rekan kultivator, tolong kasihanilah. Aku Suli Guo, seorang murid sekte Tiangang dari negara kultivasi peringkat 4. Baru saja, aku telah menyinggung kamu, jadi aku akan membalas kamu. Jika kamu butuh sesuatu, kita bisa bicara. Tolong, jangan terburu-buru." Orang kecil ini sudah takut mati. Dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi kemudian dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif memasuki tubuhnya. Dia merasakan bahaya, jadi dia dengan cepat melarikan diri dari tubuh. Meskipun dia adalah seorang kultivator Naschen Soul, dia sangat terluka dalam perang. Dia berhasil melarikan diri dengan Naschen Soul-nya, tetapi dia sangat terluka sehingga Naschen Soul-nya akan tersebar. Teman-teman dekatnya mengumpulkan banyak kekayaan dan memberikannya mayat dari sekte mayat. Mayat yang disediakan oleh mayat sekte sangat terkenal di peringkat 4 dan 5 negara kultivasi. Mereka semua memiliki talenta yang sangat baik dan penampilan mereka dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Mereka bahkan memberikan beberapa tubuh penanam aneh dengan lawan jenis. Selama kamu mampu membelinya, maka kamu dapat menemukan jawaban yang memuaskan di Corp Sesek. Lebih penting lagi, tidak akan pernah ada masalah dengan tubuh, dan jika kamu bersedia membayar ekstra, kamu dapat menerima perlindungan penuh selama proses kepemilikan. Selain itu, penelitian mayat sekte tentang kepemilikan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mereka dapat memberikan instruksi yang sangat rinci untuk membantu pemilik dalam proses kepemilikan. Selama kamu dapat membayar harganya, kamu dapat memilih badan apapun dari tingkat kultivasi apapun. Seperti yang kita semua tahu, untuk seorang kultivator Naschen Soul, tubuh terbaik adalah kultivator Naschen Soul lainnya. Jika kamu menggunakan tubuh kultivator formasi inti, maka kultivasi kamu akan sangat melemah dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Jika kamu benar-benar tidak mampu membelinya dan bahkan tidak mampu membeli tubuh formasi inti, maka kamu hanya dapat membayar untuk harga murah badan-badan yayasan pendirian harga. Bahkan jika kamu seorang kultivator Naschen Soul, itu akan memakan waktu yang sangat lama bagi kamu untuk memulihkan kultivasi kamu. Suli Guo adalah salah satu kultivator Naschen Soul yang tidak mampu membayar harganya. Jika tubuh tahap Naschen Soul adalah kualitas tertinggi tubuh mayat sekte bisa menjual, maka mereka tidak akan menjadi masalah besar. Tubuh Naschen Soul bukanlah sumber penghasilan utama mereka. Tubuh sempurna untuk kultivator formasi jiwa adalah kultivator formasi jiwa lain, tetapi kesulitan untuk mendapatkan tubuh kultivator formasi jiwa dalam kondisi sempurna terlalu tinggi. Dan hampir setiap ahli formasi jiwa memiliki sekte besar dari negara kultivasi peringkat 5 di belakang mereka, sehingga mereka tidak mudah tersentuh. Tetapi masalah ini dapat diselesaikan oleh mayat sekte jika kamu dapat membayar harganya. Tubuh itu akan menjadi formasi jiwa, tetapi tidak peduli seberapa keras kamu melihat, kamu tidak akan dapat menemukan dari mana tubuh formasi jiwa itu berasal. Ini adalah rahasia terbesar mayat sekte dan tidak ada yang tahu kebenarannya. Bahkan ada desas-desus bahwa mayat sekte dapat menyediakan satu-satunya ahli top negara kultivasi peringkat 6 dengan tubuh yang cocok. Ini adalah sekte yang sangat kuat dan misterius. Setiap pemimpin subsekte hanya tahu bahwa sekte utama berada di dalam negara kultivasi peringkat 5. Tapi apakah kantor pusat yang sebenarnya benar-benar di negara kultivasi peringkat 5? Tidak ada yang tahu jawaban sebenarnya untuk pertanyaan itu. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang berani mengacaukan sekte mayat di peringkat 4 atau di atas negara-negara kultivasi. Adapun negara-negara peringkat 3 dan di bawahnya, selama sekte ini tidak dimusnahkan, sekte Korpse tidak akan peduli. Bagaimanapun, ini hanya sebuah peternakan untuk badan-badan tingkat rendah dan tempat di mana bisnis terjadi. Wang Lin memandang Suli Guo yang banyak bicara. Dia akan menanggapi ketika ekspresinya sedikit berubah ketika tas pegang Yao Gangsan terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan beberapa bola api terbang keluar. Mereka mendarat di tubuh para murid sekte mayat dan boneka mayat mereka, mengubahnya menjadi debu. Tak lama setelah itu, dia meraih Suli Guo, yang tidak berani melawan. Kemudian, dia menghilang ke langit, meninggalkan jejak cahaya berwarna pelangi. Pada titik ini, para murid dari 3 sekte lainnya sudah selesai memanen buah emas yang terbakar dan pergi. Wang Lin kembali ke gua dan meletakkan anggur buah emas pembakaran di tanah. Dia juga melemparkan Suli Guo ke depan, menyebabkan Suli Guo panik dan berkata, "Rekan kultivator, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Kita bisa membicarakannya. Selama kamu tidak membunuh aku dapat menyetujui permintaan apapun. Aku salah sebelumnya. Tolong jangan marah." Suli Guo merasa sangat bersalah.
Dia adalah seorang ahli Naschen Soul, tetapi dia telah kehilangan tubuhnya dan Naschen Soul-nya terluka hingga hampir roboh, menyebabkan tingkat kultivasinya turun. Selain itu, ia tidak mampu membayar harga yang tinggi dari tubuh kultivator Naschen Soul, jadi ia berpikir tentang memiliki seorang pengikut sekte, tetapi jika ia ketahuan, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membayar mayat sekte sehingga ia dapat memiliki tubuh tanpa khawatir. Tetapi memiliki tubuh kultivator yayasan pembentukan berarti bahwa akan butuh waktu lama baginya untuk memulihkan kultivasi, hampir seperti selama dia harus memulai dari awal lagi. Saat ini, ia hanya memiliki kultivator yayasan pendirian tahap akhir. Naschen Soul-nya hanya untuk pertunjukan. Itu tidak memiliki kekuatan yang masuk akal. Juga, dengan seberapa mendominasi Jilin Real Wang, Suliguo sekarang adalah macan kertas. Namun, jika Suliguo dapat memulihkan kekuatannya ke tahap formasi inti, maka hasilnya akan sangat berbeda. Wang Lin benar-benar mengabaikan permohonan Suliguo untuk belas kasihan saat matanya berkedip dan dia memindahkan pilar untuk mengunci gua. Suliguo diam-diam mengerang ketika dia perlahan melayang mundur ke dinding. Wang Lin tidak menghentikannya. Dia mengirimkan Jirealm Divinescence dan petir merah berteriak. Saat cahaya merah melesat ke arahnya, Suliguo bisa merasakan kekuatan penghancur memenuhi dirinya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih Naschen Soul yang bergetar Suliguo. Wang Lin menatap Naschen Soul dan kemudian matanya tiba-tiba menyala. Ketika pertama kali melihat Naschen Soul milik Suliguo, dia merasakan sesuatu yang familiar. Dia memikirkannya selama penerbangan di sini, tetapi tidak bisa mengingat dari mana perasaan ini berasal. Ketika dia melihat Naschen Soul dari Suliguo kali ini, dia tiba-tiba teringat. Jiwa yang baru lahir ini mirip dengan jiwa-jiwa yang berkeliaran di dunia pembusukan. Wang Lin menggosok dagunya dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Jika dia bisa melahap jiwa seperti kembali di dunia peluruhan, maka Jirealm Divinescence-nya akan menjadi jauh lebih kuat. Juga, jiwa yang berkeliaran sangat kuat. Mereka mampu melahap kehidupan orang, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Setelah dia mengumpulkan cukup jiwa pengembara di dunia yang hidup, membalas dendam pada Teng Huayuan tidak akan menjadi masalah. Lebih penting lagi, Wang Lin tahu bahwa jika dia bertemu dengan seorang kultivator formasi inti, semua yang dia mau bisa dilakukan adalah lari. Tetapi jika dia memiliki jiwa yang berkeliaran, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ada cukup banyak jiwa yang berkeliaran, maka dia bahkan akan bersedia untuk melawan kultivator Naschen Soul. Dia tahu bahwa tekniknya sendiri terlalu sederhana. Dia hanya tahu beberapa teknik kecil. Dan untuk harta sihir, yang dia miliki hanyalah pedang terbang. Setelah mengalami peristiwa di Zhao, pikiran Wang Lin mengalami perubahan besar. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk membuat dirinya lebih kuat sehingga nasibnya tidak lagi berada dalam kendali orang lain. Jiwa baru lahir Suliguo menyebabkan jantung Wang Lin berdetak kencang saat dia memikirkan sebuah ide. Karena aku tidak bisa membawa jiwa pengembara keluar dari World of the Chai, bisakah aku membuatnya di sini? Mata Wang Lin berbinar. Dia menampar tasnya memegang dan sepotong logam muncul. Dia menunjuk ke dinding dan potongan logam itu mengukir gua. Saat melakukan ini, Wang Lin menggunakan momen ini untuk mengirim Jirealm-nya untuk menghapus ingatan Suliguo. Suliguo, bagaimanapun, adalah seorang kultivator Naschen Soul, dan bahkan dengan tingkat kultivasinya diturunkan, Wang Lin harus menggunakan semua ranah jinya untuk nyaris tidak berhasil. Naschen Soul Suliguo menjadi objek semi-transparan. Tanpa kesadaran. Setelah gua selesai, potongan logam terbang kembali ke tas memegang Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Naschen Soul ke dalam gua. Dia meninggalkan sepotong Jirealm Divinescence untuk menjaga Naschen Soul sebelum meninggalkan gua lagi. Dia mencari di pegunungan terdekat, menangkap hewan kecil ketika Naschen Soul Suliguo melayang tanpa bergerak di dalam gua. Setelah kembali, Wang Lin memandangi jiwa itu sebentar, lalu melemparkan seekor binatang kecil ke arahnya. Hewan itu menjerit sebelum berlari ke sudut, benar-benar tidak menyadari jiwa di tengah gua. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat keduanya. Dia memperkuat Jirealm yang menjaga gua sebelum menggali gua lain di samping dan melemparkan hewan-hewan kecil yang tersisa di dalam. Setelah menyelesaikan semua itu, dia menampar dahinya dan Heaven Death Ying Beat terbang keluar. Manik itu melingkari dia satu kali sebelum langsung menyelam ke pohon anggur buah emas yang terbakar di sebelahnya. Semua buah di pohon anggur menyusut dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat, dan semua elemen kayu diserap oleh manik batu. Daun ketiga perlahan muncul di manik batu. Setelah pohon anggur benar-benar layu, daun ketiga menjadi padat. Kilasan kebahagiaan muncul di wajah Wang Lin saat dia mengulurkan tangan dan meraih. Manik batu itu terbang ke tangannya. Dia melihat manik-manik batu dengan hati-hati sebelum mengangkatnya ke dahinya. Manik itu dengan cepat memasuki tubuhnya ketika menyentuh dahinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sedikit, dia meninggalkan gua dan berlari menuju gunung berapi. Butuh waktu 3 hari untuk memanen semua anggur buah emas yang terbakar di daerah itu, membuat mereka punah di wilayah ini. Manik yang menentang surga sekarang memiliki 5 daun. 3 hari kemudian, Wang Lin melihat ke dalam gua kecil lagi dan melihat beberapa kencing dan kotoran di tanah.
Hewan kecil itu gemetaran di sudut. Setelah mencerna semua makanan yang dimakannya 3 hari yang lalu, sekarang makanan itu sangat lemah. Naschen Soul milik Suliguo masih mengambang di udara. Jika kamu melihat dari dekat, Naschen Soul-nya bahkan lebih transparan daripada sebelumnya. Tampaknya itu bisa menghilang kapan saja. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengirimkan akal ilahi dan mendorong jiwa yang baru lahir menuju binatang kecil itu. Setelah beberapa saat, Naschen Soul berada di atas binatang kecil itu. Akhirnya, Naschen Soul tidak punya tempat untuk bersembunyi dan melompat ke arah hewan kecil itu. Wang Lin tiba-tiba menjadi sangat fokus saat dia melihat binatang kecil itu bergetar hebat. Itu bangkit dari tanah dengan mata memancarkan cahaya keemasan, tetapi cahaya itu segera meredup dan hewan itu jatuh ke tanah. Tepat pada saat itu, Naschen Soul Suliguo dengan cepat terbang keluar dari kepala hewan kecil itu dan dibebankan ke dinding. Ketika menabrak dinding, itu menjerit menyakitkan. Kemudian, ia pergi dan menghantam dinding lain beberapa kali, sampai akhirnya hanya melayang bolak-balik di ruangan itu. Wang Lin tidak terkejut. Bahkan, dia senang. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa Naschen Soul tidak lagi transparan dan dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Dia dengan cepat melemparkan semua binatang kecil yang ditangkapnya 3 hari lalu ke dalam gua dan dengan hati-hati mengamati. Saat beberapa hewan kecil jatuh ke tanah, mereka berlari ke sudut ruangan dengan ketakutan di mata mereka dan berteriak tanpa henti. Tapi apa yang menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening adalah bahwa Naschen Soul mengabaikan binatang kecil. Tanda kegilaan menghilang dan jiwa menjadi bingung lagi. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian dia menggunakan Jirealm Divinescence untuk memaksa Naschen Soul ke binatang kecil lainnya. Ketika binatang kecil itu mati, Naschen Soul menyerbu keluar. Matanya dipenuhi dengan kegilaan lagi. Tapi Naschen Soul masih mengabaikan hewan kecil lainnya. Wang Lin mendengus dan menggunakan Jirealm Divinescence untuk memaksa Naschen Soul untuk melahap hewan kecil lainnya. Sekarang kegilaan di mata Naschen Soul semakin kuat. Wang Lin merenung sejenak, lalu keluar. Dia menangkap banyak binatang buas di pegunungan terdekat. Dia sengaja menangkap binatang buas. Bahkan ada satu yang memiliki aura aneh. Setelah kembali ke gua, dia membuat beberapa kamar lagi untuk memisahkan binatang buas. Kemudian, ia membawa seekor binatang buas dengan mata merah yang terus meraung ke arahnya dan melemparkannya ke dalam ruangan dengan jiwa yang baru lahir. Jiwa menjadi lebih kuat. Wang Lin mengamati dari luar ruangan untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah Naschen Soul akan berubah menjadi jiwa pengembara yang disebut iblis, jika dia melanjutkan ini. Yang benar adalah bahwa cara terbaik untuk menguji ini adalah dengan menangkap petani yang digunakan sebagai kelinci percobaan, tetapi dia takut tingkat kultivasi Naschen Soul meningkat setelah melahap seorang kultivator. Jika kekuatan Naschen Soul melebihi kekuatan Jirealm, Wang Lin akan berada dalam bahaya. Jadi, kecuali dia benar-benar harus, dia tidak ingin mengambil risiko menggunakan kultivator. 4 hari kemudian, selain dari hewan dengan aura aneh, semua binatang buas lain yang dia tangkap telah dilahap. Hari ini, Wang Lin memegang binatang itu dan melemparkannya ke ruang batu. Jiwa Naschen perlahan-lahan dipaksa oleh Jirealm untuk pergi menuju binatang itu dengan aura aneh. Sama seperti hendak menyentuh binatang itu, jiwa Naschen tiba-tiba berhenti dari melompat di atasnya dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Jirealm Wang Lin bergerak, membentuk petir merah dan menekan jiwa Naschen. Jiwa yang baru lahir akhirnya memasuki binatang itu. Untuk waktu yang lama, binatang itu bergetar. Setengah jam kemudian, binatang itu meledak ketika jiwa merah melarikan diri dari tubuhnya dan mengeluarkan raungan. Bentuk baru lahir jiwa telah benar-benar berubah dan bersinar merah. Itu melepaskan aura kuat yang bahkan Wang Lin bisa merasakan melalui pembatasan Jirealmnya. Sampai sekarang, ini bukan lagi jiwa, tetapi iblis. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia membuka gua dan berjalan ke dalam. Setan tiba-tiba menoleh dan melompat ke Wang Lin. Mata Wang Lin dingin ketika dia melihat iblis. Petir merah melesat keluar dari matanya, mendorong iblis menjauh dan menyebabkannya mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Ekspresi ganas muncul di wajah iblis ketika melompat lagi ke Wang Lin, tapi Wang Lin melambaikan tangannya dan meraih iblis. "Kamu sedang mencari kematian?" Suara Wang Lin dingin dan matanya memerah. Setiap kali matanya menyala, iblis akan gemetaran. Setelah beberapa saat, ekspresi setan digantikan oleh yang menakutkan. Pada akhirnya, iblis mengungkapkan ekspresi menyedihkan. Wang Lin memegang iblis dan keluar dari kamar batu. Setelah tiba di ruangan yang ia gunakan untuk berkultivasi, ia melemparkan iblis ke udara. Kejahatan itu muncul lagi di wajah iblis ketika ia bergegas ke langit-langit untuk melarikan diri. Wang Lin mencibir di dalam hatinya saat Jirealm Divinescence-nya cepat menyusul dan menghukumnya. Iblis mengeluarkan erangan sengsara ketika garis tipis asap muncul di tubuhnya dan itu tampak melemah. Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sepotong logam. Kemudian, dia dengan lembut berkata kepada iblis, "Bersembunyi di dalam sini. Kamu tidak diizinkan untuk datang kecuali aku mengizinkanmu." Setan memandang Wang Lin dengan ketakutan saat itu berubah menjadi sinar cahaya merah dan memasuki potongan logam. Setelah menyingkirkan potongan logam itu, ia menyesal melihat ke gua.
Dia keluar dari gua, melambaikan tangannya, dan gua runtuh dengan sendirinya. Wang Lin tidak melihat ke belakang saat dia terbang ke arah timur. Menurut ingatan Mai Lang, kuil Dewa Perang terletak di timur. Wang Lin sudah memutuskan. Karena dia tidak dapat menemukan lokasi Zhao dalam ingatan Mai Lang, dia harus memeriksa peta yang ada di perbendaharaan kuil Dewa Perang. Selain semua yang telah terjadi sejauh ini, pedangnya yang kecil dan berwarna hijau darah sekarang hanyalah sepotong logam dan kekuatannya sudah sangat lemah. Jika dia menentang para kultivator Yayasan Pendirian, dia tidak perlu menggunakannya. Namun, jika dia menentang seorang kultivator formasi inti, maka potongan logam ini akan dapat menyelamatkan hidupnya. Jadi dia harus belajar cara memperbaiki harta. Itulah alasan lain dia perlu kembali ke kuil Dewa Perang, karena mereka memiliki rumah penyulingan di sana. Dan selain itu, dia harus menemukan tempat yin yang ekstrim, atau dia akan terjebak di pertengahan tahap pendirian yayasan. Hanya dengan yin yang ekstrim ia dapat membentuk inti dingin ketiga dan mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan dan kemudian membentuk intinya. Wang Lin memutuskan untuk tidak menyerah mengolah metode Ascension dunia bawah. Bagaimanapun, si Tunan mengatakan kepadanya bahwa setelah dia membentuk 3 inti dingin dan memadukannya, dia akan memiliki peluang besar untuk memasuki tahap formasi inti. Ketika dia memulihkan kultivasinya, karena dia tidak melakukannya. Tidak memiliki cairan roh Ying, dia hanya bisa mengolah teknik War God Shrine dari ingatan Mai Lang, tapi yang membuatnya tertarik adalah jalan ilahi. Meskipun energi spiritual dari menumbuhkan jalan ilahi tidak memiliki atribut, dari sudut pandang objektif, itu lebih buruk daripada energi spiritual Ying sebelumnya. Tapi jalan ilahi dari kuil perang dewa bukan tanpa manfaat. Jika energi spiritual Ying seperti pedang yang tak terkalahkan, maka penanaman ini fleksibel seperti sutra. Kuil dewa perang terletak di gunung yang menusuk langit di bagian timur Houfen. Gunung itu diselimuti awan dan dipenuhi dengan binatang buas. Ada 4 subgunung yang menampung 4 subsekte dari kuil Dewa Perang. Sebagai salah satu dari 4 sekte kepala negara Houfen, kuil Perang Dewa memiliki lebih dari 3.000 murid. Bahkan jika kamu mengecualikan murid sekte luar acak, masih ada sekitar 2.300 murid. Pada hari ini, di puncak rendah bersalju 1 km jauhnya dari kuil Dewa Perang, Yao Zihong, Yang Xiong, dan Lin Tao sedang menunggu. 3 hari yang lalu, mereka bertiga tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar ketika Wang Lin mengirimi mereka pesan melalui esensi darah jiwa mereka. Dia menyuruh mereka membawa beberapa barang. Waktu yang ditentukan sudah lama berlalu, tetapi mereka bertiga tidak berani pergi. Di antara mereka bertiga, Lin Tao adalah yang paling takut saat dia mencari kata-kata untuk dikatakan. Yao Zihong tampak bingung saat dia menggigit bibir merahnya. Pikirannya kosong. Mai Lang telah pergi selama lebih dari setahun. Dia awalnya berpikir dia tidak akan pernah muncul lagi. Namun, ketika dia menerima pesannya 3 hari yang lalu, wajahnya langsung menjadi pucat. Ekspresi Yang Xiong adalah yang paling tenang. Selain lampu yang berkedip dari matanya setiap sekarang, dia terlihat paling normal. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, tangan kanannya membentuk kepalan yang erat. Waktu perlahan berlalu dan malam tiba, tetapi Wang Lin masih belum muncul. Mereka bertiga saling memandang dalam kebingungan. Di puncak gunung 2 km jauhnya, Wang Lin dengan dingin menatap mereka bertiga. Sejak pergolakan di Zhao, Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Meskipun dia memiliki esensi darah jiwa mereka bertiga mungkin cukup bertekad untuk bertarung sampai mati. Oleh karena itu, Wang Lin sedang menunggu. Jika ada sesuatu yang abnormal, maka dia akan menghancurkan esensi darah jiwa mereka dan melarikan diri. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengukur reaksi mereka. Harus dikatakan bahwa bahkan jika mereka berpura-pura, mereka tidak bisa melakukannya untuk jangka waktu yang lama. Di antara mereka bertiga, ekspresi Lin Tao adalah yang paling normal. Sejak awal, dia ketakutan dan gelisah. Yao Zihong selalu linglung sepanjang waktu. Kebingungan muncul di wajahnya terlepas dari upaya terbaiknya untuk menyembunyikannya. Setelah mengamati mereka berdua, Wang Lin memusatkan perhatiannya pada Yang Xiong. Ekspresi orang ini benar-benar tenang pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi lebih tidak tenang. Wang Lin menatap tangan kanan Yang Xiong dan matanya menjadi dingin. Dia merenung sebentar sebelum dengan cepat bergerak ke arah mereka bertiga. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba muncul di depan mereka. Aura dingin menyebar. Setelah mereka melihat Wang Lin, ketiga hati mereka bergetar dan semua kelelahan mereka menghilang. Dalam setahun terakhir ini, berbagai hal yang terjadi di medan perang asing bergema dalam mimpi mereka setiap malam. Mereka tidak benar-benar yakin seberapa kuat Wang Lin, tapi Mai Lang sebelum mereka membuat hati mereka bergetar. Mereka memiliki perasaan bahwa bahkan jika Wang Lin tidak memiliki esensi darah jiwa mereka, dia masih bisa membunuh mereka dalam sekejap tanpa mereka bisa melindungi diri mereka sama sekali. Perasaan semacam ini mencapai puncaknya setelah Wang Lin dengan dingin menatap mereka. Lin Tao adalah orang pertama yang mencapai batasnya ketika dia berlutut ke tanah dan berkata, Lin Tao menyapa Tuan. Yang Xiong dan Yao Zihong tidak jauh lebih baik. Mereka hanya menahan aura dengan kekuatan semata. Wang Lin menarik Jirealm Divine Sense-nya. Baru pada saat itulah bahaya itu hilang.
Mereka bertiga menghembuskan napas lega. Kemudian, Yang Xiong dan Yao Zihong membungkuk untuk menyambut Wang Lin. Ketika mereka membungkuk, jejak kepahitan melintas di wajah Yang Xiong saat ia mengepalkan batu giok di tangan kanannya. Dia datang ke sini dengan dua pikiran. Salah satunya adalah menipu Wang Lin untuk kembali ke kuil perang dewa dan meminta para tetua untuk membantunya mencuri kembali esensi darah jiwanya. Yang kedua adalah jika Wang Lin tidak mau pergi, maka dia diam-diam akan memancarkan lokasinya saat ini dengan batu giok. Kembali di Wargot Shrine, saudara magang juniornya memegang sepotong batu giok. Jika dia memasukkan energi spiritual ke dalam batu giok ini, batu giok yang dipegang saudara lelakinya yang junior akan menyala dan saudara laki-laki magang juniornya akan memanggil tuan mereka. Tapi sekarang dia tahu betapa bodoh idenya. Jika dia benar-benar melakukan itu, maka dia akan menjadi orang pertama yang mati. Senior ini yang memiliki tubuh Mailang pasti adalah seorang kultivator dari negara kultivasi peringkat tinggi. Bagaimana lagi senior ini, yang hanya berada pada tahap yayasan pendirian, memiliki perasaan ilahi yang menyebabkan hatinya bergetar. Yang Xiong diam-diam menghela nafas dan menyerah pada ide-ide penolakan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat menampar tasnya dengan tangan kiri. Dia kemudian mengeluarkan batu giok dan dengan hormat berkata kepada Wang Lin, "Tuan, aku telah mendapatkan apa yang kamu minta dari aku 3 hari yang lalu. Ini adalah batu giok dari rumah penyulingan." Setelah Wang Lin menerima batu giok itu, ia memindainya dengan akal ilahi. Tanpa menunjukkan ekspresi, dia mengangguk. Tatapannya kemudian jatuh pada Lin Tao. Jantung Lin Tao melambat dan dia berbisik, "Tuan, peta itu ditempatkan di bagian atas pavilion harta karun. Aku tidak bisa naik ke sana karena tingkat kultivasi aku tidak cukup tinggi." Melihat wajah datar Wang Lin, Lin Tao mengepalkan giginya dan berkata, 10 hari. Guru, beri aku waktu 10 hari. Saat itu, giliran sepupu aku untuk berpatroli. Setidaknya aku bisa membuatnya untuk membuat aku salinan. Wang Lin menatapnya, mengangguk, lalu dengan lembut berkata, "Jika kamu benar-benar berhasil mendapatkannya, maka ketika aku meninggalkan Hou Fen, aku akan mengembalikan esensi darah jiwamu padamu." Dengan itu, dia melihat ke arah Yang Xiong. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, "Biasanya, aku akan mengembalikan esensi darah jiwamu padamu, tetapi benda di tanganmu mengosongkan pencapaianmu. Kali ini, aku tidak akan membunuhmu, tapi apakah aku mengembalikan esensi darah jiwamu kepadamu akan tergantung pada waktu berikutnya." Tubuh Yang Xiong bergetar dan wajahnya segera menjadi pucat. Ketika dia melihat Wang Lin sekarang, terutama karena sorot mata Wang Lin, dia merasakan rasa takut yang kuat. Dia berlutut di tanah dan menyerahkan batu giok di tangan kanannya. Wajahnya sangat tegang. Wang Lin tidak lagi menatapnya. Dia sekarang memandang ke arah Yao Zihong. Yao Zihong mengepalkan giginya, mengangkat wajahnya yang cantik, dan berkata, "Senior, jalan ilahi itu sangat aneh. Meskipun aku melihatnya 6 bulan lalu, aku tidak bisa mengingat apapun setelahnya, jadi aku tidak bisa membuat salinan batu giok yang berisi teknik itu. Sebenarnya, senior tidak harus melalui jalan memutar seperti itu. Dengan kontribusi Mailang di battleground asing, begitu kamu kembali ke sekte, kamu secara alami akan diizinkan untuk mempelajarinya. Jalan ilahi adalah yang paling menarik minat Wang Lin dari ingatan Mailang. Mailang bermimpi mempelajarinya. Untuk beberapa alasan, kuil perang dewa sangat ketat ketika datang ke murid-murid mereka sendiri yang mempelajari jalan ilahi, tetapi orang-orang di luar sekte hanya harus membayar batu roh pada waktu yang ditentukan sebagai imbalan untuk mempelajarinya. Tetapi untuk murid-murid kuil dewa perang, mereka pasti telah mencapai tahap formasi inti atau telah memberikan kontribusi besar bagi sekte. Hanya setelah mencapai salah satunya, mereka dapat mempelajarinya di bawah pengawasan seorang tetua. Menurut analisis Wang Lin, jalan ilahi ini harus memiliki sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Bisa jadi jika seseorang di yayasan pendirian mempelajarinya, itu akan berbahaya tanpa seseorang yang melindungi mereka. Ketika dia meminta Yao Zihong untuk membuat salinan, dia tidak berencana untuk berhasil, jadi dia tidak kecewa. Dia dengan hati-hati memandang mereka bertiga dan dengan lembut berkata, "Kalian bertiga tidak harus berjaga-jaga di dekat aku. Selama kamu tidak mengacaukan aku, maka ketika aku meninggalkan Hou Fen, aku akan mengembalikan esensi darah jiwamu. Namun, jika kamu berani bersekongkol melawan aku, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Kalian bertiga bisa kembali. Lin Tao, aku akan menunggumu di sini dalam 10 hari." Dengan itu, tubuh Wang Lin melayang ke belakang dan terbang dalam cahaya berwarna pelangi. Lin Tao dengan cepat menjawab dan berpikir bahwa begitu dia mendapatkan kembali, dia harus berbicara dengan sepupunya. Ini adalah situasi hidup dan mati, jadi tidak peduli apa, dia harus mendapatkan salinan peta itu. Pakaian Yang Xiong basah oleh keringat dingin. Angin dingin bertiup di tubuhnya, menyebabkan dia menggigil. Gelombang dingin datang dari hatinya ketika dia tahu bahwa dia baru saja berjalan melewati pintu kematian. Yao Zihong dengan tenang menatap Yang Xiong dan pergi. Wang Lin tanpa tujuan terbang di langit tanpa tujuan saat dia merenungkan dalam hatinya. Tak lama, matanya menyala. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa pergi ke kuil Dewa Perang ini.
Belum lagi bahwa jika salah satu dari ketiganya berpikir untuk memberontak, rahasia yang dia pegang saat ini tidak dapat disembunyikan dari kultivator Naschen Soul sama sekali. Sangat mungkin bahwa Naschen Soul leluhur telah menggunakan beberapa metode aneh dan menemukan bahwa dia telah memiliki Mai Liang. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan ketika wajahnya menjadi gelap dan kecepatannya meningkat. Wang Lin sudah berspekulasi bahwa ini akan terjadi, tetapi tindakan kelompok Yang Xiong membuatnya semakin yakin. Saat dia terbang, suara lembut tiba-tiba memasuki telinganya. Teman kecil, bisakah kamu mengembalikan darah esensi jiwa muridku? Suara ini sangat indah. Sangat manis untuk mendengarkan. Tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti. Di depannya, seorang wanita yang mempesona berjalan ke arahnya. Langkah-langkah wanita itu seringan awan dan masing-masing menciptakan suara gemerisik. Dia mengenakan gaun pengadilan biru. Setengah bagian bawah gaun itu ditutupi zamrud segitiga. Ada sabuk di pinggangnya, dan dari sabuk itu terbentang banyak pita panjang. Gaun pengadilan pada wanita ini menciptakan rasa kecerdasan dan keanggunan. Wanita itu sangat cantik. Tanpa riasan, ada cahaya merah di wajahnya, dan kulitnya berwarna putih krem. Saat wanita itu berjalan ke depan, Wang Lin mundur untuk menjaga jarak yang konstan di antara mereka. Dia meletakkan tangannya di tas yang dipegangnya dan menatapnya dengan dingin. Ekspresi Wang Lin sama seperti biasanya, tetapi di dalam hatinya, dia dalam keadaan siaga penuh. Level kultivasi wanita ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Dia jelas seorang kultivator Naschen Soul. Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu dan berkata, "Apa nama murid senior?" Wanita itu menampakkan senyum lembut dan menjawab dengan suara lembut, "Nama murid aku adalah Yao Zihong." Wang Lin mengangguk tanpa ragu dan dengan tegas berkata, "Oke, sekali junior jaraknya 1000 km, aku pasti akan mengirimkan darah esensi jiwa. Kalau tidak, bahkan jika senior bertindak, aku akan berjuang untuk memastikan darah esensi jiwa dihancurkan." Wanita itu memandang Wang Lin dan berkata, "Teman kecil tidak perlu gugup. Aku sudah mendengar tentang kamu dari Zihong. Itu semua berkat bantuan kamu bahwa mereka bertiga dapat dengan aman kembali ke kuil Dewa Perang. Hanya dengan itu, kami dapat mengabaikan kamu yang memiliki Mai Liang. Mengabaikan semua yang lain, karena kamu menyelamatkan Zihong, aku bisa memaafkanmu untuk semua yang telah terjadi." Wang Lin terkejut dan dengan hati-hati menatap mata wanita itu. Dia melihat bahwa wanita itu tampaknya tidak berbohong. Kemudian, dia merenung sedikit dan berkata, "Tolong jangan salahkan aku, senior. Harap tunggu sampai junior berjarak 1000 km sebelum aku mengembalikan darah esensi jiwa." Wanita itu mengangkat tangannya dan membuat pose yang akan mengejutkan hati pria manapun. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, 1000 km, aku akan memanggilmu Mai Liang. Mai Liang, 1000 km hanya beberapa nafas bagiku. Jika aku ingin membunuh kamu, maka kecuali kamu bisa melarikan diri ke 10.000 km jauhnya, itu tidak ada gunanya. Baik, jika kamu bersikeras, pergilah. Tanpa sepatah kata pun, tubuh Wang Lin melesat ke kejauhan, meninggalkan jejak cahaya berwarna pelangi. Setengah jam kemudian, dia sudah menempuh jarak 3000 km. Dia berhenti di mulut gunung berapi untuk mengatur napas. Setelah menyesuaikan energi spiritual di tubuhnya, dia menunjuk ke dahinya dan seberkas cahaya perak melayang keluar. Wang Lin bahkan tidak melihatnya lagi ketika tubuhnya melompat ke udara dan diakhiri. Sepanjang jalan, Wang Lin bertanya-tanya apakah apa yang dikatakan wanita itu benar atau salah. Tetapi tidak peduli apa, tidak bijaksana bagi Wang Lin untuk menyinggung seorang kultivator Naschen Soul sekarang. Karena itu, Wang Lin tidak ragu untuk mengembalikan darah esensi jiwa Yao Zihong. Beberapa menit kemudian, sosok wanita itu muncul di mulut gunung berapi tempat Wang Lin meninggalkan darah esensi jiwa Yao Zihong. Dia mengulurkan tangan kanannya dan darah esensi jiwa Yao Zihong dengan cepat datang kepadanya. Wanita itu melihat setitik cahaya dan mengungkapkan ekspresi lembut dan penuh kasih. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan darah esensi jiwa, dia melihat ke arah Wang Lin pergi dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, melihat bahwa kamu menyelamatkan Hong Er dan segera mengembalikan darah esensi jiwanya, aku akan menyelesaikan masalah kepemilikan untukmu. Selama 2 hari, selain dari istirahat yang diperlukan, ia terus terbang. Karena wanita itu tidak pernah muncul lagi, dia sedikit rileks, tetapi tiba-tiba, matanya terfokus ke tanah tidak jauh darinya. Tepat pada saat ini, beberapa lampu pedang terbang ke arahnya dari kejauhan. Setelah melihat Wang Lin, mereka dengan cepat mengubah arah dan menuju ke arahnya. Ketika mereka tiba, 7 atau 8 anak muda mendarat di dekat Wang Lin. Mereka memandangnya dengan tatapan bermusuhan. Di antara orang-orang ini, yang paling menonjol adalah seorang pria muda di depan. Wajah pria itu seputih giok. Dia tampak sangat halus. Kultivasinya pada tahap akhir pendirian yayasan dan sudah di formasi inti semu. Dia mengenakan jubah ungu dan berdiri di atas pedang terbang hijau, menciptakan udara yang sangat mulia. Di sampingnya diikuti seorang gadis berpakaian merah. Ada sedikit warna merah di wajahnya yang pucat, membuat orang ingin mencintainya. Mata pemuda itu dingin ketika dia melihat ke arah gadis itu dan berbisik, "Wan Er, apakah itu dia?" Gadis itu memandang Wang Lin.
Dia tersenyum minta maaf dan berbisik kepada pemuda itu, "Saudaraku, bukan dia." Meskipun orang itu pandai menyamar, dia tidak bisa memalsukan temperamen orang ini. Dinginnya menghilang dari mata pemuda itu. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan dengan jujur, berkata, "Tolong jangan salahkan kami, sesama kultivator. Aku Li Qiqing dari Lou Hisek. Mohon maafkan kekasaran kami." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat ia berkata dengan tenang, "Tidak masalah. Karena itu adalah kesalahpahaman, lalu bagaimana aku bisa menentang kamu?" Li Qiqing tertawa dan berkata, "Aku percaya sesama kultivator ada di sini untuk menghadiri majelis bengkel Raffine. Mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan, tapi aku masih punya masalah penting untuk dihadiri hari ini, jadi aku akan pergi." Dengan itu, dia menggenggam tangannya lagi, meraih gadis itu berikutnya kepadanya, dan pergi dengan 6 atau 7 orang lainnya. Setelah mereka pergi, Wang Lin melihat ke tanah dan bergerak maju tanpa sepatah kata pun. Tak lama, dia mengerutkan kening. Dia mengeluarkan potongan logam dari tasnya yang dipegang dan menghancurkannya ke tanah. Potongan logam itu sangat cepat dan menghantam tanah dengan keras. Kemudian, sosok yang sangat menyedihkan keluar dari tanah 20 meter jauhnya. Penampilan orang ini sangat normal. Hanya matanya yang tampak seperti kecerdasan. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berteriak, "Rekan kultivator, ini adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman." Saat dia berbicara, dia dengan cepat melihat sekeliling dan melompat. Sebuah pedang terbang keluar dan membawanya ke Wang Lin. "Rekan kultivator, aku San Youcai. Ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak ingin dengan sengaja mengikuti kamu, tetapi aku harus. Gadis dari Lou Hisek mencari aku, dan karena aku tidak bisa mengalahkan mereka dalam perkelahian, aku hanya bisa bersembunyi. Mereka masih mencari aku, tetapi jika aku mengikuti kamu, maka Li Qiqing tidak akan dapat menemukan aku." Wang Lin menatapnya. Kemudian, dia terbang ke depan dan benar-benar mengabaikan pria itu. San Youcai dengan cepat mengikutinya dan dengan licik bertanya, "Rekan kultivator, dari sekte apa kamu berasal?" "Aku seorang murid dari sekte setan jahat." Alis Wang Lin sedikit berkerut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia menggunakan energi spiritual untuk bergerak lebih cepat. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia meninggalkan San Youcai. San Youcai memandang Wang Lin. Dia mencibir di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia menampar kedua kakinya dan menendang dari tanah. Dalam sekejap mata, dia berada di sebelah Wang Lin lagi. Dia terus berkata, "Rekan kultivator, aku benar-benar minta maaf sebelumnya. Itu semua salah gadis itu." "Ah, sesama kultivator, kamu akan pergi ke workshop Raffine, kan? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku tahu banyak orang di daerah itu dan bahkan dapat membeli beberapa wanita Ki Condensation untuk digunakan sebagai tungku." "Kecepatan apa?" Hati Wang Lin bergerak ketika ia berbalik untuk melihat San Youcai dan tersenyum. San Youcai melihat senyum ini dan tiba-tiba merasakan kulitnya merangkak. Perasaan ini menghilang begitu muncul dan San Youcai menggelengkan kepalanya. Dia pikir orang ini hanya pada tahap pertengahan dari pendirian yayasan. Dengan kultivasi yayasan pembentukan tahap akhir, dia tidak mungkin salah. Dia perlahan tersenyum dan bertanya, "Bagaimana dengan sesama kultivator?" Wang Lin mencibir dalam hatinya dan dengan tegas berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengganggu saudara San." Jantung San Youcai bergetar. Dia tidak berharap Wang Lin menyetujui ini dengan mudah. Dia memiliki banyak kata yang dia bersiap untuk katakan, tetapi sekarang semuanya tidak ada gunanya. Namun, reaksinya sangat cepat. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Awalnya salah aku karena menggunakan rekan kultivator untuk bersembunyi. Siapa namamu?" "Namaku Mai Liang. Aku seorang murid kuil perang dewa." Wang Lin samar-samar tersenyum. Di mata San Youcai, senyum dipenuhi dengan kenaifan, tetapi hanya Wang Lin yang tahu kebenarannya. San Youcai mengeluarkan senyum nakal. Dia melihat sekeliling dan berbisik, "Kakak Mai, aku mendengar War God Shrine Mu memiliki kecantikan bernama Yao Ziwei. Pemimpin sekte kami di masa depan melihatnya 6 bulan lalu dan benar-benar terpesona olehnya. Kamu dari kuil Dewa Perang. Apakah dia benar-benar cantik?" Wang Lin terkejut dan bertanya, "Yao Ziwei? Apakah kamu berbicara tentang Yao Zihong, kakak magang kakak perempuan Yao?" San Youcai tiba-tiba menampar dahinya dan tersenyum. "Melihat ingatanku tentang dia. Itu benar, itu adalah Yao Zihong. Jadi, bagaimana penampilannya?" Wang Lin mengangguk dan berkata, "Kakak magang tetua Yao memang cantik, tetapi kepribadiannya sangat dingin, jadi aku hanya melihatnya beberapa kali.